Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas T22A5 NIM 3122105565. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendukung sistem operasi mata kuliah sistem terdistribusi. Dosen pengampu Abdul Halim Mansor, Eskom Infom. Baik, di sini merupakan referensinya. Dan yang pertama adalah tingkatan layar pada sistem operasi, yang dimana tingkatan layar pada sistem operasi ini ada application service, middleware, dan process trade communication, computer network hardware, node, process trade communication, computer and network hardware, dan platform ada Camille labels and service. Selanjutnya, tingkatan layar pada sistem operasi. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa sistem operasi ini berjalan dalam sebuah node yang memiliki kernel dan user service seperti library, sumber daya hardware yaitu middleware, yang dimana ditunjukkan bagi lapisan sistem operasi masing-masing dua node yang mendukung sama lapisan middleware. Dalam penyediaan infrastruktur terdistribusi aplikasi hardware, middleware berjalan di berbagai kombinasi OS hardware pada node di dalam sistem terdistribusi. Dimanfaatkan komunikasi dari sumber daya lokal untuk mengimplementasi mekanisme untuk pemanggilan jarak jauh atau remote antara objek, proses, dan pada node, dan berupaya menyembunyikan setiap perbedaan baik perangkat keras maupun lunak dari arsitektur yang mendasarinya. Tingkatan layar pada sistem operasi. Tujuan utama dari middleware adalah meningkatkan tingkat abstraksi, yaitu untuk pemrograman terdistribusi. Hal ini dapat dicapai dengan tiga cara, yaitu yang pertama mekanisme komunikasi yang memiliki kenyamanan yang tinggi dan memiliki rawan kesalahan yang relatif sedikit. Yang kedua ada independensi dari OS, protokol jaringan, bahasa pemrograman, dan lainnya. Yang ketiga adalah layanan standar service seperti naming service, transaction service, dan security service. Selanjutnya ada tingkatan layar pada sistem operasi. Terdapat kebutuhan rekrutmen pada kernel server, yaitu ada yang pertama ada encryption, yang kedua ada protection, yang ketiga ada kernel processing, yang keempat ada innovation mechanism. Yaitu encryption, yaitu adalah menyediakan layanan antarmuka service interface ke sumber daya, di mana proses encryption ini struktur disembunyikan ke dalam suatu modul dengan antarmuka komunikasi yang jelas dan terbatas, di mana hal ini merupakan pemrograman yang baik dan dipertimbangkan selalu penerapannya dalam sistem terdistribusi. Yang kedua adalah protection, yaitu di mana sudah jelas namanya protection, yaitu di mana memberikan pelindungan sumber daya dari akses yang tidak sah pada prosesnya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah current processing, yang dimana model komputasi di mana beberapa prosesor mengeksekusi instruksi secara bersamaan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang berarti setiap task dipecah menjadi beberapa subtypes yang kemudian ditugaskan ke prosesor yang berbeda untuk dilakukan secara bersamaan dan berurutan, karena harus dilakukan oleh satu prosesor yang identik disebut dengan pemrosesan paralel. Yang keempat adalah invocation mechanism, yang mana sarana untuk mengakses sumber daya yang diinklusif dengan mengizinkan objek untuk mengakses data dengan memanggil remote method pada objek. Pengamanan. Keamanan sistem adalah suatu tindakan yang diambil untuk melindungi kinerja pada proses sistem atau perangkat. Sasaran pengaman pendukung sistem operasi ini dengan penerapan pengamanan ini diharapkan dapat mencegah sumber daya sistem dari perubahan pencurian data dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang dimana keamanan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ada keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Keamanan eksternal atau external security itu dimana keamanan ini untuk menjaga bagian luar, gitu, seperti akses serangan hacker, gitu. Yang kedua adalah keamanan interface atau interface security, itu sudah jelas. Interface security berarti berhubungan dengan akses dari komputer. Sumber daya dan program dari sistem itu dapat dimiliki oleh yang memiliki akses. Yang ketiga adalah keamanan internal, internal security. Internal security berarti bahwa berbagai kontrol yang ada di perangkat keras dalam sistem operasi memastikan bahwa integrasi program dan data berfungsi tanpa merusak data. Pengamanan. Adapun masalah keamanan sering terjadi disebabkan ada dua hal, yaitu pertama adalah kehilangan data, yang kedua adalah penyusup atau hacker. Kehilangan data disebabkan oleh bencana alam, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak maupun kesalahan kelalaian manusia. Yang kedua adalah penyusup hacker. Hacker dibedakan menjadi penyusup pasif, yaitu orang yang hanya mengakses data tanpa izin tanpa melakukan perubahan terhadap data tersebut. Serta penyusup aktif, yaitu orang yang mengakses sistem tanpa izin melakukan perubahan dan perubahan data terhadap tersebut. Pengamanan. Sasaran pengaman adalah mengatasi ancaman
penyusupan, mencegah kebocoran sumber daya terhadap sistem. Pendukung sistem operasi dikategorikan terdapat 3 aspek, yaitu kerahasiaan atau security, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability. Kerahasiaan perlu ini namanya kita menjaga kerahasiaan atau namanya sistem dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua integritas. Integritas berarti menjamin bahwa sistem hanya dapat diubah oleh orang-orang yang melakukan otoritasi atau oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah ketersediaan atau availability. Ketersediaan ini merupakan bahwa sumber daya yang disimpan dalam sistem harus dapat diakses oleh orang yang telah melakukan otorisasi. Pengamanan. Ada beberapa ancaman dapat menyerang sistem komputer. Ancaman tersebut menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama interruption. Interupsi ini merupakan ancaman terhadap ada tindakan sumber daya di dalam sistem. Biasanya ini adalah penghancuran sistem komputer yang mengakibatkan tidak dapat diakses sumber daya tersebut. Dua, interupsi atau interruption. Interupsi adalah pihak yang memiliki akses izin tetapi tidak memiliki sumber daya. Yang ketiga adalah modification atau modifikasi. Hampir setiap mirip interupsi yang saja dari pihak ini tidak memiliki izin. Izin melakukan tindakan perubahan terhadap sumber daya, perubahan data yang disebut, atau perubahan pesan yang ditransmisikan. Pengamanan. Ada beberapa ancaman dapat menyerang sistem komputer, ya. Itu menjadi 4 kategori, yaitu interruption, interupsi, ada modifikasi. Seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.